Azab kali ini mengisahkan tentang seorang ayah yang bernama Joni. Ia adalah juragan kebun mangga yang semasa hidupnya kikir kepada anak dan istrinya. Sehingga saat ia meninggal, jenazahnya masuk ke dalam lubang sampah dan terbakar di dalamnya. Waktu itu Pak Joni sedang panen mangga di tengah malam. Namun cuaca yang tidak mendukung mengakibatkan bencana untuk dirinya. Badai petir dan hujan deras pun terjadi. Lalu sang istri Wati yang khawatir meminta tolong kepada Pak RT untuk membantu mencari si Joni. Namun sang anak Mawar melerai sang ibu untuk mencari ayahnya. Besoknya saja, Ibu RT menyuruh si Ibu Wati dan Mawar masuk ke dalam rumah karena cuaca yang tidak mendukung untuk mencari si Joni. Walaupun badai melanda, si Joni masih bersikeras untuk mengambil sisa-sisa mangga tersebut karena si Joni takut akan kebangkrutan jualannya. Dan si Joni syok melihat mangga-mangganya pada jatuh semua akibat badai petir tersebut. Apalagi si Joni tidak rela kalau mangga-mangganya diambil para warga. Sifat kikir dan tidak ikhlas si Joni emang sangatlah kuat. Tidak lama kemudian si Joni tertimpa dahan pohon yang tersambar petir. Si Ibu Wati dengan perasaan yang cemas merasakan ada kejadian yang tidak inginkan tersebut. Ibu meminta maaf kepada Pak RT karena menumpahkan minuman tersebut. Dan Pak RT berjanji untuk membantu mencari si Joni sampai ketemu kalau cuaca sudah mendukung. Keesokan paginya warga yang melewati kebun tersebut terkagetkan dengan kondisi pohon mangga Pak Joni dengan kondisi porak-poranda. Lalu warga tersebut mendekati dahan yang terjatuh itu. Kedua warga tersebut syok melihat si Joji yang tertimpa dahan pohon itu dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Sontak para warga bergegas mendatangi kediaman Pak RT untuk memberi kabar duka tersebut. Yang dimana Ibu Wati istri si Joni dan Mawar menginap di rumah Pak RT tersebut syok mendengar kabar duka tersebut. Karena sebelumnya si jenazah sudah dibawa ke rumah duka para warga, mereka pun segera pulang ke rumah. Si Ibu Wati menangis terseduh akan hal itu yang tidak menyangka suaminya si Joni telah meninggal dunia. Ibu Wati dan para warga syok melihat wajah si almarhum si Joni yang membiru. Pak RT segera berseru untuk para warga segera mensucikan dan memakamkan jenazah si Joni tersebut. Hal tak terduga itu pun terjadi lagi. Kaki si Joni hilang satu entah di mana. Namun saat dimandikan jemaah tersebut dikagetkan mulut dan wajahnya penuh dengan getah mangga. Astagfirullah. Dan saat hendak ingin dimandikan, air keran tersebut keruh dan air mengalir sangat deras mengakibatkan tempat pensucian pun berantakan. Dengan kejadian itu salah satu warga mengusulkan untuk pemandian si jenazah tersebut dipindahkan ke rumah warga yang lain saja. Namun hal tak terjadi lagi walaupun sudah dipindah ke rumah tetangga, air keran yang keluar tetap keruh dan berbau comberan. Sontak para jemaah pun tidak kuat menghirup bau air tersebut dan jemaah tersebut melaporkan ke Pak RT atas kejadian tersebut. Lalu si Pak RT bertanya kepada sang istri si Joni, perbuatan apa yang diperbuat si Joni semasa hidupnya sehingga meninggalnya penuh dengan azab? Si Ibu Wati menjawab kalau semasa hidupnya si Joni kikir kepada Ibu Wati dan anaknya dan si Joni kerap kali tidak ikhlas menafkahi mereka. Astagfirullah. Jadikanlah ini sebagai pelajaran untuk kita. Ingat, kekayaan tidak akan membawa kebahagiaan jika tidak dibagi dengan orang lain, apalagi kepada istri dan anak sendiri.